Ramadan itu bukan berarti 1 bulan religius, 11 bulan sekuler. Iya, 1 bulan saleh, 11 bulan sawah. Enggak juga gitu. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Alhamdulillah, umat muslim sudah memasuki bulan Ramadan. Sepertinya tidak lengkap rasanya ketika Renaissance tidak membuat konten-konten seputar Ramadan. Maka berdasarkan kepada hasil rembuk kami di Renaissance, akhirnya kita memutuskan untuk membuat sejumlah konten-konten untuk membahas hal-hal seputar Ramadan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita sudah kedatangan tamu untuk membahas itu. Namanya Dr. Sabara Nuruddin, atau biasanya saya sering panggil Kak Sabara. Beliau pendiri LDSI atau bisa disebutlah sebagai Dewan Pendiri LDSI Al-Muntasar, dan juga bekerja sebagai peneliti di Balai Litbang Agama Makassar. Gimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Menurut Kak Sabara sendiri, arti Ramadan itu seperti apa sih? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Jadi secara harfiah, kata Ramadan itu berasal dari dua kata. Berasal dari dua kata ya. Aramat yang artinya panas terik membakar. Jadi dulu sebelum sistem kalender Hijriyah kita kenal sekarang menggunakan sistem penanggalan lunar atau Qamariyah yang menggunakan perhitungan putaran bulan mengelilingi bumi. Dulu itu sistem kalender Arab pra-Islam menggunakan penggabungan antara kalender matahari dan bulan atau solar dan lunar. Jadi selalu saja ada penambahan waktu, penambahan bulan di tahun ketiga. Nah, pada saat itu bulan Ramadan selalu bertepatan dengan musim panas yang sangat naik, ya kan? Sehingga disebutlah istilah Ramadan. Jadi bulan yang panas. Bayangkan kalau di gurun itu panas sekali. Secara maknawi, makna Ramadan sebagai bulan yang panas terik membakar itu bermakna bulan Ramadan ini bulan di mana rohani kita dibakar, rohani kita ditempa, dicuci, disucikan dari dosa-dosa, diluruhkan dosa-dosa kita, noda-noda dalam rohani kita diluruhkan seperti panas yang membakar bumi, membakar gurun. Nah, makna yang kedua dari kata Ramadan, asal kata kedua dari kata Ramadan adalah ramdiu yang artinya hujan deras. Nah ini jadi agak paradoks ya, agak paradoks ya. Satu bermakna panas terik membakar, yang kedua bermakna hujan yang sangat lebat. Jadi secara simbolik makna yang kedua ini bermakna Ramadan itu seperti hujan yang menumbuhkan bumi setelah matinya. Jadi setelah rohani kita dibakar, ditempa, kemudian dari situ lalu tumbuh benih-benih takwa, benih-benih cinta kasih, benih-benih kasih sayang, dan benih-benih yang membuat kita menjadi hidup sebagai manusia yang sesungguhnya, gitu. Sesuai dengan fitrah kita, karena kita diciptakan sesuai dengan fitrah kita. Jadi itu maknanya. Ya, terlihat paradoks tapi sebenarnya saling berkesesuaian. Bahwa sekali lagi Ramadan itu membakar dosa-dosa kita, yang kedua Ramadan itu menumbuhkan, seperti hujan yang menumbuhkan benih-benih takwa dalam iman dan takwa dalam diri kita, sehingga kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan sesama manusia. Makanya bulan Ramadan ini spesial sekali, Kak, ya. Oh iya, sangat spesial. Maka ini yang selalu saya tanya, Kak, atau pertanyakan, kok Ramadan ini spesial sekali dibanding bulan-bulan lainnya di karena dalam doktrin Islam kita kan, Islam kita Ramadan ini kan spesial banget gitu. Bahkan ada aspek spiritual dan religiusitas sendiri yang tersimpan di balik Ramadan ini. Kalau misalnya Kak Sabara sendiri, mengapa sespesial itu bulan Ramadan? Ya.
Karena sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan pertama, bulan perdana dari siklus tahun rohani manusia. Kita kenal misalnya bulan pertama dari tahun Masehi itu kan Januari. Bulan pertama dalam kalender Hijriah itu Muharram. Nah, bulan pertama dalam tahun spiritual kita, kalender spiritual kita itu Ramadan. Karena di Ramadan itu sebagai permulaan tahun kita, permulaan hidup kita dalam setahun ke depan. Menjadi apa hidup kita selama 11 bulan ke depan tergantung di bulan Ramadan. Di 11 bulan itu bergantung pada bulan suci Ramadan. Apakah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang penuh cinta kasih, pribadi yang ringan tangan untuk memberikan sedekah, pribadi yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia. Itu tergantung di bulan suci Ramadan. Nah, makanya di bulan suci, spesial di bulan suci Ramadan juga, karena di sini di bulan ini Allah membuka semua tutup curah ya. Jadi seperti pintu-pintu langit tercurah. Jadi curahan rahmat Allah, curahan ampunan Allah itu turun seperti hujan yang sudah sangat deras mengguyur kita. Sehingga seluruh berkah dan rahmat Allah itu terlimpah di sini. Seluruh ampunan Allah terlimpah di bulan suci Ramadan ini. Kepada siapa? Ya, kepada orang yang tentu saja kepada orang yang mengimaninya. Yang kedua kepada orang yang menjalankan, sungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik ibadah yang bersifat mahda atau vertikal maupun ibadah yang bersifat ghairu mahda atau ibadah yang bersifat horizontal. Jadi spesialnya bulan suci Ramadan senantiasa terkait dengan dua sisi yang tidak akan pernah terpisah, dua aspek yang tidak pernah terpisah dalam Islam. Vertikal, di mana kita dijanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan terbebas dari api neraka. Dan sisi horizontal, kita bulan ini adalah bulan di mana kita mencurahkan kasih sayang kepada sesama manusia. Dan makanya bulan Ramadan nantinya kan ditutup dengan zakat. Ya. Oke. Makanya umat Islam itu sangat bergembira sekali ya. Kalau misalnya Ramadan itu tiba, belum saja Ramadan tiba, itu sangat penantian kita untuk menuju ke sana itu sangat, kita seolah-olah tidak sabar untuk kedatangan Ramadan. Nah, betul. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi Kak. Karena Ramadan ini spesial, otomatis kan kata Ramadan itu sendiri itu tidak diberikan dengan asal-asal saja ya. Karena dia bulan spesial, maka penamaan Ramadan sebagai Ramadan itu pasti nggak asal. Saya yakin bahwa di balik Ramadan itu ada makna, atau kata Ramadan itu ada makna simbolik di dalamnya gitu. Mungkin misalnya ketika dibedah antar huruf per huruf, setiap huruf ini mungkin saja memiliki makna simbolik. Apa memang seperti itu Kak? Ya. Bulan kata Ramadan itu kan terdiri atas 5 huruf kalau dalam huruf hijaiyah. Ha, mim, dal, alif, dan nun. Masing-masing ini punya makna isyari istilahnya, makna simbolik atau makna metaforik ya. Misalnya huruf ra itu mewakili apa, bermakna apa? Itu ridwanullah atau ridha Allah. Jadi kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Huruf ra itu juga bisa bermakna rahmat, karena bulan ini dicurahkannya rahmat Allah. Huruf yang kedua itu mim. Mim itu bermakna mahabbah, cinta kasih. Jadi mahabbah itu berasal dari kata huruf. Huruf itu artinya benih yang tumbuh. Jadi cinta itu membuat tumbuh, membuat sesuatu tumbuh dan akhirnya berguna, bisa dipetik manfaatnya oleh sesama manusia. Jadi bulan ini adalah bulan di mana cinta kasih kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama manusia itu kita wujudkan. Karena di bulan ini kita siang puasa, malam ibadah kepada Allah. Kita juga di sini dianjurkan untuk banyak-banyak memberi dan bersedekah, bahkan tidak diterima ibadah Ramadan kita kalau kita tidak closing dengan zakat kan. Di situ ada cinta, mim. Nah,
kemudian huruf dal itu artinya duyufullah, tamu Allah. Jadi bulan ini adalah bulan Allah dan kita sebagai tamunya. Di sini ada perjamuan, namanya tamu, kita sedang dijamu. Apa jamuannya ya? Rahmah, maghfirah, kasih sayang, ampunan Tuhan itu menjadi jamuan buat kita. Nah, sebagai tamu, ya kita harus taat pada etika sebagai seorang tamu. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa gerusu. Datang dengan compang-camping mau jadi tamu kan, itu sama saja nggak menghargai tuan rumah kan. Ya, datang tanpa nggak tahu etiket, nggak tahu ada itu ya. Sebagai tamu kita harus tahu etiket, kita harus tahu kepantasan. Ya. Nah, untuk bisa mencicipi hidangan tersebut, ya, jamuan tersebut, ya kita harus tahu etiket sebagai seorang tamu. Kita harus tahu aturan di mana kita sedang bertamu. Jadi kita sebagai tamu Allah. Dan ketika kita diterima oleh seorang tuan rumah, kita diterima sebagai tamu, maka seluruh hidangan itu akan diberikan kepada kita. Nah, demikian pula kalau kita sudah diakui sebagai tamu Allah atau buyufullah. Huruf yang keempat itu huruf alif. Alif itu bisa bermakna ittaqullah, takwa kepada Allah. Ya, takwa itu artinya ya tujuan dari puasa kan ya adalah supaya kita semakin bertakwa. Ittaqullah artinya bertakwa kepada Allah. Takwa itu kan artinya keterjagaan. Kita terjaga dari segala hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Kata huruf alif juga bisa bermakna ikhlas ya. Ikhlas itu di bulan puasa ini kita dilatih ikhlas loh. Kalau Pak Quraisy Shihab bilang definisi ikhlas itu sederhana ya, meskipun mungkin tidak benar-benar mewakili karena tidak ada yang bisa mendefinisikan ikhlas, tapi ini yang bagi saya paling mendekati deh definisi Quraisy Shihab ya, menurut Pak Quraisy Shihab. Ikhlas itu adalah ketika kita dicaci atau dipuji tidak berubah suasana hati kita. Misalnya ini kita puasa, ada yang puji, luar biasa kamu alim banget, nggak berubah. Atau kita ada yang nyinyir ya, ada yang kamu tuh kan cuma sholat cuma untuk sholat politik saja itu, ya. Atau cari perhatian sama calon mertua saja, kita nggak. Ada yang caci, ada yang nyinyir, ada yang puji, suasana hati kita nggak berubah. Karena kita lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain. Terserah manusia mau bilang bahwa kita ini manusia memuji kita kek, manusia mau caci kita kek, kita nggak ada urusan dengan itu karena niat utama kita, motivasi dasar kita adalah ridha Allah, itu ikhlas. Makanya implikasi seorang ikhlas itu, mau dia dipuji setinggi langit tidak naik batang lehernya, mau dia dicaci tidak panas juga kepalanya. Jadi tetap adem. Nah, huruf yang terakhir nur, itu bisa bermakna nurullah, ya, cahaya Allah. Nurullah itu ya di malam Lailatul Qadar, di mana turun limpahan cahaya ilahi, turun nurullah, ya, bahwa kita di malam Lailatul Qadar, salah satu malam, ya, di salah satu malam di bulan suci Ramadan, itu limpahan nur cahaya ilahi itu melimpahi kita semua bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Atau dalam makna lain, kata nur juga bisa berarti orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan, hidupnya itu atau rohaninya itu seperti cahaya yang menerangi sekitar, namanya cahaya ya. Jadi seberapa besar intensitas cahaya rohani kita, apakah sebesar hanya sekadar seperti cahaya lilin, atau seperti obor, atau seperti lampu sorot yang terang benderang, tergantung bagaimana kita di bulan suci Ramadan. Sehingga itu makna simbolik ya, atau isyari dari 5 huruf. Ya. Jadi saya bisa menyimpulkan ini Ramadan ini maknanya sangat dalam. Ya. Bukan hanya dilihat dari secara arti katanya gitu, tapi bahkan ketika dibedah dari huruf per huruf juga maknanya sangat dalam gitu. Nah, ada satu poin yang menarik Kak, yang tadi dibahas bahwa saya juga akhirnya bisa mendapatkan satu poin penting bahwa Ramadan ini akhirnya menjadi bulan yang sangat cocok untuk latihan pengendalian hawa nafsu gitu ya. Nah, di satu sisi juga ada banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan untuk mungkin menambah ketakwaan atau menambah pahala, sehingga
Ramadan ini sangat terkait erat dengan pembersihan rohani gitu. Karena Ramadan ini memiliki banyak aspek rohania yang bisa kita gali. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, sahabat, bisa nggak dijelaskan relasi Ramadan ini dengan pembersihan rohani itu? Gitu? Di awal tadi saya katakan Ramadan itu bulan perdana dalam siklus tahun rohani atau tahun spiritual biasa. Nah, jadi 11 bulan kita itu lebih banyak fokus kepada dunia, sehingga rohani kita ini lobet, sudah lobet ya. Kalau ibarat HP Android itu banyak cace kan, banyak sampah Android, sehingga perlu dibersihkan dan perlu dicas. Makanya jadi dari 12 bulan yang kita lalui dalam setahun, 1 bulan ini kita diminta fokus. Bukan berarti 11 bulan berikutnya kita nggak usah lalai, enggak, tapi 1 bulan seperti kita kalau ngecas HP jangan dipakai dulu deh. Nah, ya kan? Kalau lagi caca jadi bersih ya itu deh. Gitu. Nah, 1 bulan ini kita diminta untuk itu. Jadi relasinya dengan rohani, ya di bulan ini rohani kita memang ditempa, kita dilatih. Ya. Jadi ada latihan. Kenapa disebut riyadah rohani? Iya, betul. Ramadan disebut madrasah rohani. Kenapa? Karena rohani kita sedang dikader gitu. Jiwa kita dikader. Gitu. Kalau kita dalam keadaan puasa, terus mau berbohong, saya puasa, gitu kan? Ada rasa takut. Ya. Saya pun sering begitu. Gitu kan? Ya, betul. Iya. Kalau mau bohong kan ada rasa takut mau bohong gitu. Takut dosa ya, betul. Iyalah, takut dosa puasa kita atau takut dosa. Ya. Atau misalnya kita ada yang pancing marah, so kita mengurus dari untuk sedikit puasa. Coba kalau nggak puasa, ya, paling tidak di situ kalau hati kita dilatih untuk tenang-tenang sedikit gitu kan, tenang-tenanglah, jangan terlalu berasa gerusu gitu kan. Nah gitu. Jadi di bulan ini hati kita memang sedang diajak untuk lebih tenang, diajar untuk lebih adem, diajar untuk lebih ikhlas. Ya apa? Sehingga bulan ini disebut sebagai madrasah rohani. Setidaknya dalam bulan sebagai madrasah rohani, sebagai sekolah rohani kan ada beberapa pelajaran tuh. Namanya sekolah kan. Ya. Ada beberapa pelajaran. Ramadan memberikan kita pelajaran, tapi bukan melalui sifatnya pelajaran kognitif, ya. Apa ya istilahnya itu? Tapi pembelajaran yang sifatnya langsung. Apa yang diajarkan oleh bulan suci Ramadan, kita dilatih untuk pengendalian diri. Ya, kita dilatih untuk jujur. Ya kan? Orang nggak tahu kalau kita ini puasa atau enggak. Mungkin tadi kita habis makan coto, mungkin tadi kita habis minum es di dalam kamar, kita keluar, kita seolah-olah lapar dan seolah-olah haus. Orang nggak tahu. Ya, kalau puasa kita untuk manusia, misalnya kan, puasa kita untuk orang, untuk sekedar ingin diketahui oleh manusia, kita bisa berakting. Karena ibadah yang sifatnya rahasia itu puasa. Iya. Nah di situ sebenarnya kita dilatih ikhlas kan? Ya. Untuk siapa kita puasa? Untuk manusia. Kalau untuk manusia kita langsung kamar makan siapa yang tahu? Ya kan? Tapi berarti kita untuk Allah. Nah, ikhlas itu kan ketika kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Ya. Tidak ada tendensi, tidak ada motif-motif yang sifatnya duniawi di situ. Ya. Jadi, betapa sakral puasa ini. Di situ. Jadi banyak sekali pelajaran. Jadi rohani kita diberikan pelajaran, rohani kita ditempa, rohani kita dibersihkan, rohani kita disucikan. Makanya disebut sebagai bulan rohani, sebagai madrasah rohani. Jadi mungkin juga begini Kak ya, semakin banyak tantangan di bulan, semakin banyak yang bisa memancing hawa nafsu kita di bulan Ramadan, semakin menjadi tantangan tersendiri untuk kita ini kan. Makanya puasa nggak boleh cengeng. Nah itu. Biasanya begitu kan. Sedikit marah ketika misalkan ada warung coto yang buka gitu. Nggak usah, orang nggak boleh cengeng lah. Iya. Jadi seperti yang bisa bilang, dicaci, dipuji, nggak berubah suasana hati. Diberikan ujian, diberikan kesenangan, tidak membuat lupa daratan. Ya kan? Betul. Jadi jiwanya stabil. Itulah nafsu manusia, jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Tuhan, kan? Jadi misalnya biar ada orang yang makan di depan kita ini, nggak ada urusan. Karena di situ tantangannya mungkin kan ya.
bagaimana kita menguji hawa nafsu kita pas sudah terkendala atau enggak? Mungkin begitu kayak? Iya, kalau kita tidak mau diuji, di dalam kamar aja tuh. Betul. Matikan HP kita kan, Ya, udah. betul. Atau tidur seharian gitu kan, nggak harus ya. Gitu loh. Jadi orang puasa itu nggak boleh manja, nggak boleh cengeng. Puasa berarti kita untuk tangguh dan benar-benar dan lillahi ikhlas lillahi ta'ala. Menarik, so ini semakin menarik ini pembahasan. Nah, tapi ada yang masalah lagi nih kan. Kan biasanya pasca Ramadan ya, atau setelah Ramadan. Dan biasanya kita sudah mengerjakan banyak amalan nih, rajin sholat, salat tarawih juga rajin, gitu. Mengamalkan atau membaca dan mengamalkan Al-Quran juga rajin. Tapi setelah Ramadan kita kembali menjadi individu yang sebelum Ramadan itu, atau individu yang kering religiusitas atau spiritualitas gitu. Nah, bagus sepertinya Kak juga dijelaskan. Ini kaitan Ramadan dengan bulan-bulan setelahnya. Bagaimana kesinambungan spiritualitas kita setelah Ramadan ini? Ya, jadi gini, Ramadan itu bukan berarti 1 bulan religius, 11 bulan sekuler. 1 bulan saleh, 11 bulan sawah, enggak juga gitu ya. Jadi justru orang dilihat berhasilnya Ramadan ya setelah Ramadan, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban tahun berikutnya kan. Oh, sukses memang Ramadan ini, memang berhasil menjadi alumni madrasah Ramadan. Nah, jadi kaitannya Ramadan dengan bulan-bulan selanjutnya. Jadi di sini kalau HP kita tidak dicas dengan baik-baik, ya, kalau cache dalam Android kita tidak dibersihkan dengan baik-baik, ya dia akan cepat lobet dan dia akan cepat berat ya, RAM-nya akan terganggu kan. Berarti Ramadan itu tidak hanya cukup dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang bersih. Maksudnya gini, tidak cukup nih hanya sekedar ritual-ritual simbolik, puasa, ngaji, ya, tadarus, ya, tarawih. Karena misalnya ada hadis Nabi SAW, banyak yang puasa tapi yang didapati hanya lapar dan dahaga. Banyak yang ibadah malam, sholat malam, tapi yang didapati hanya jaga malam. Kenapa? Karena ibadahnya hanya berhenti pada hal-hal yang sifatnya simbolik, ritual. Nah, kita perlu menyelami hakikat ibadah itu, supaya benar-benar nih ibadah yang kita lakukan berbekas dalam jiwa kita. Bukan hanya sekedar olah tubuh, bukan hanya sekedar gerakan tubuh. Jadi puasa bukan sekedar untuk tubuh, tapi juga untuk rohani. Nah, kaitannya bulan Ramadan dengan bulan-bulan selanjutnya. Jadi bulan Ramadan itu seperti saya katakan tadi adalah bulan di mana kita mempersiapkan diri untuk siklus 1 tahun yang akan kita jalani dari Syawal sampai Sya'ban. Jadi memang bahwa setelah bulan Ramadan intensitas ibadah kita tidak lagi seperti bulan Ramadan, itu jelas gitu kan. Bahwa ngaji kita tidak sebanyak bulan suci Ramadan, amalan kita tidak sebanyak bulan suci Ramadan, ya. Tapi di bulan suci Ramadan itu dipersiapkan fondasi spiritual kita supaya jiwa kita tetap stabil, jiwa kita tetap tenang. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menahan marah ketika ada yang pancing emosi kita, lah di bulan setelah Ramadan juga seperti itu. Kalau di bulan Ramadan kita takut untuk berbohong, ya mestinya di bulan berikutnya juga seperti itu. Kalau di bulan Ramadan ringan tangan kita untuk bersedekah, ya ini yang harus terus dipertahankan. Intinya adalah bulan-bulan setelah Ramadan ada konsistensi kita, ada istiqomah, ada yang kita pertahankan, meskipun mungkin intensitasnya tidak sebanyak bulan suci Ramadan. Nah, puasa atau Ramadan secara umum itu bukan sekedar bulan menahan, tapi bulan menuhan. Puasa tak sekedar menahan, tapi menuhan. Karena puasa itu adalah jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang dijaminkan bahwa predikat takwa itu sebagai titel bagi alumni-alumni madrasah Ramadan. Puasa yang menuhan adalah puasa yang tidak sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, tapi puasa yang berimplikasi pada kasih sayang kepada sesama manusia. Puasa yang tidak sekedar menahan tapi menuhan adalah puasa yang membuat ibadah kita, rohani kita tetap stabil meskipun di luar bulan suci Ramadan. Saya kira itu. Ya.
menarik sekali pembahasannya dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sudah kan siap. untuk konten ini, dan pada akhirnya saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa Ramadan ini bulan yang sangat spesial yang sayang sekali jika dilewatkan mungkin Betul. karena ibaratnya saya langsung terlintas bahwa Ramadan ini seperti kawah candra di muka yang akhirnya menjadi medan latihan hawa nafsu kita, pengendalian hawa nafsu kita, dan juga mendapatkan atau memupuk pahala sebanyak-banyaknya dan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya cukup di bulan Ramadan saja, tapi juga harus dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Mungkin tidak seintens di bulan Ramadan mungkin karena itu bisa dimaklumi lah, tapi setidaknya ada hal yang berubah pasca dan setelah Ramadan gitu. Dan ada hal yang konsisten dilakukan. Betul. Di pasca Ramadan. Ya, mungkin malah sholat waktu belum masuk Ramadan, tapi pasca Ramadan, setelah Ramadan, pada saat masuk Ramadan rajin sholat, tapi pasca setelah Ramadan intensitas ini kembali dijaga. Betul. Intinya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, para sobat Renaissance, dan nantikan konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.